Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Cinta Ginting, NIM F1B119048. Di sini saya akan presentasikan hasil dari magang saya di PT Bukit Asam Tbk yang berjudul Aktivitas Pertambangan Batu Bara dan Produktivitas Coal Getting pada bulan Agustus 2022 menggunakan kombinasi alat gali muat ekskavator Volvo EC480D dan alat gali angkut dumper Kamas 6520 di PIT 2 Bangko Barat, PT Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum, bab 3 aktivitas pertambangan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama kita akan bahas bab 1 tentang pendahuluan. Nah, latar belakang saya mengambil judul magang tersebut yaitu di mana PT Bukit Asam Tbk merupakan suatu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan terkhusus pertambangan batu bara. Dari yang direncanakan merupakan satu hal yang paling utama, sehingga perlu dilakukannya analisis untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target produksi pada bulan Agustus di PT Bukit Asam terkhususnya pada PIT 2 Bangko Barat. Adapun tujuan saya mengambil judul magang tersebut yang pertama untuk mengetahui dan memahami aktivitas pertambangan batu bara yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk. Yang kedua, mengetahui dan menghitung produktivitas aktual dari alat gali muat dan alat angkut yang digunakan pada PIT 2 Bangko Barat PT Bukit Asam Tbk. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat kegiatan produksi PIT 2 Bangko Barat PT Bukit Asam Tbk. Yang keempat, menganalisis nilai produktivitas setelah dilakukannya perbaikan. Lalu bab 2 ada tinjauan umum. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Sejarah pertambangan batu bara di Tanjung Enim dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka atau open pit mining di tambang air layar. Kemudian beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah atau underground mining sejak tahun 1923 hingga 1940. Produksi untuk kepentingan komersial dimulai sejak tahun 1938 hingga sekarang. Adapun struktur organisasi perusahaan terdiri dari direktur, lalu ada manajer, asisten manajer, supervisor, dan juga ada pengawas. Nah, adapun peta lokasi kesampaian, penulis berangkat dari Jambi menuju Tanjung Enim memakan waktu sekitar 12 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Nah, adapun geologi regionalnya, PT Bukit Asam terletak pada cekungan Sumatera Selatan, lebih tepatnya berada pada subcekungan Palembang. Nah, kelompok Palembang ini terdiri dari formasi air benakat, formasi Muara Enim, dan formasi Kasai. Bab 3 ada aktivitas pertambangan. Yang pertama, aktivitas pertambangan yaitu pembersihan lahan atau land clearing yang berfungsi untuk menyingkirkan material yang akan mengganggu aktivitas penambangan. Lalu ada pengupasan tanah penutup. Pengupasan tanah penutup ini menggunakan kombinasi alat, ekskavator, dan high dam. High damnya itu high dam 785. Ekskavatornya yaitu menggunakan Komatsu PC 12,5. Nah, pengupasan tanah penutup ini nanti akan dibawa menuju disposal. Lalu ada pengangkutan tanah penutup. Pengangkutan tanah penutup ini dilakukan menggunakan alat angkut yang bernama HD785 yang akan dibawa ke disposal. Lalu ada penimbunan batu bara. Penimbunan batu bara di disposal ini dibantu oleh alat namanya bulldozer untuk meratakan sisa-sisa dari tanah penutup. Lalu selanjutnya ada ripping batu bara. Ripping batu bara ini bertujuan untuk memudahkan alat muat untuk mengambil batu bara. Lalu ada coal getting. Coal getting di sini menggunakan kombinasi alat yaitu Volvo EC480 dan dump truck Kamas 6520. Lalu ada pengangkutan batu bara. Pengangkutan batu bara ini dilakukan oleh dump truck Kamas 6520 dan dibawa menuju dump hopper 4. Lalu ada penimbunan batu bara. Nah, di PT Bukit Asam, terkhusus di PIT 2, tidak dilakukan penarukan atau penimbunan batu bara di stockpile, melainkan batu bara yang
batu bara tersebut akan dibawa menuju dam hopper. Dam hopper ini akan di dam hopper akan mengelola batu bara hingga menemukan bentuk atau size yang diinginkan oleh konsumen. Lalu ada pengangkutan dan penjualan. PT Bukit Asam bekerja sama dengan pihak KAI, Kereta Api Indonesia, untuk mengantarkan batu bara menuju dermaga Kertapati dan juga dermaga Tarakan. Lalu ada reklamasi. Reklamasi berfungsi untuk membaguskan atau merealisasikan area penambangan yang sudah rusak akibat dilakukannya aktivitas penambangan yaitu gali muat angkut. Nah, di PT Bukit Asam, tanaman yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklamasi yaitu tanaman sangon. Adapun aktivitas pendukung kegiatan pertambangan yaitu ada perawatan jalan, penyiraman jalan hauling, lalu ada pengisian bahan bakar. Bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, alat gali muat dan alat angkut di PIT 2 Bangko Barat itu ada ekskavator Volvo EC480D dan juga ada dump Kamas 6520. Adapun cycle time dari ekskavator Volvo EC480D itu dijinya ada 8,49 detik, swing nya 8,44 detik, dampingnya ada 5,85 detik, swing kosong 5,25 detik, lalu cycle time-nya yaitu 28,02 detik. Adapun cycle time dari dump Kamas 6520, manuver loadingnya ada 96,2 detik, loadingnya 124,6 detik, hauling isi 981,1 detik, manuver dumpingnya yaitu 69,9 detik, dumpingnya 37,1 detik, hauling kosongnya 746,6 detik, cycle time-nya yaitu 2055,5 detik. Nah, adapun perhitungan produktivitas dari ekskavator Volvo EC480D itu yang kita ketahui ada kapasitas bucket 3,2 meter kubik, bucket fill faktornya 1, shell faktornya 0,74, efisiensi kerjanya yaitu 0,5603, waktu edar alat gali muatnya 28,02, densitas batu bara yaitu 1,26 gram per cc. Nah, mencari produktivitasnya menggunakan kapasitas bucket dikalikan fill faktor, dikalikan shell faktor, dikalikan efisiensi kerja, dikalikan densitas batu bara, dikalikan 3.600, dibagi cycle time alat gali muat. Yang didapatkan hasil produktivitasnya yaitu 214,67 ton per jam. Nah, setelah itu untuk mencari target produksi yang diinginkan, hasil dari produktivitas 214,67 ton per jam itu dikalikan waktu kerja efektif per bulan. Waktu kerja efektif per bulan itu 138,95 jam. Nah, didapatkanlah produksinya per bulan yaitu 29.828,3 ton per bulan. Adapun perhitungan produktivitas dump truck Kamas 6520 ada yaitu kapasitas bucket 3,2 meter kubik, bucket fill faktornya 1 atau 100%, shell faktornya 0,74, efisiensi kerjanya 0,5538, waktu edar alat angkutnya 2055,5, densitas batu baranya 1,26 gram per cc, jumlah pengisiannya 10 kali. Rumusnya itu kapasitas bucket dikalikan fill faktor, dikalikan shell faktor, dikalikan efisiensi kerja, dikalikan jumlah pengisian, dikalikan densitas batu bara, dikalikan 3.600 detik, dibagikan dengan cycle time alat gali angkut. Didapatkanlah hasilnya produktivitasnya itu sebesar 28,93 ton per jam. Nah, dikalikan dengan waktu kerja efektif per bulannya, yaitu waktu kerja efektif per bulan itu 137,4 jam. Didapatkanlah produksinya itu 3.974,9 ton per bulan, itu 1 DT. Lalu karena ada 6 DT pada satu feed, dikalikan 6 DT, didapatkanlah hasil produksinya itu 23.849,4 ton per bulan. Nah, lalu ada perhitungan match factor, jumlah alat angkutnya yaitu ada 6, jumlah alat muatnya 1, jumlah swingnya ada 10, jumlah edar alat gali muat itu 28,02 second, waktu edar alat angkut yaitu 2055,5 second, jumlah pengisiannya ada 10. Nah, didapatkanlah match factor dengan rumus NA dikali N dikali cycle time alat gali muat dibagi NM dikali cycle time alat angkut. Didapatkanlah hasil 0,81. Nah,
Sementara MF-nya itu kecil daripada 1, artinya ekskavator menunggu dump truck. Lalu ada pun faktor penghambat dari produktivitas yaitu kondisi cuaca. Pada saat kami melaksanakan magang, kondisi cuaca pada PT Bukit Asam cenderung hujan dikarenakan kami melakukan magang pada bulan Agustus. Lalu kondisi front loading-nya lumayan kecil sehingga pada saat manuver dump truck menjadi sangat lama. Lalu ada kondisi dump hopper di mana sering terjadi penyumbatan di dump hopper sehingga para dump truck menunggu terlalu lama. Lalu ada kondisi jalan di mana di pit 2 Bangka Barat tersebut jalannya sangat curam sehingga alat angkut seperti dump truck pada saat penanjakan menjadi lama. Lalu jarak tempuh dari front loading menuju dump hopper sekitar 4.500 meter atau 4,5 km. Lalu yang keenam ada waktu hambatan. Waktu hambatan ini ada waktu hambatan yang dapat dihindari, ada yang waktu hambatan yang tidak dapat dihindari. Nah, karena produktivitas alat gali muat dan alat angkutnya tidak sesuai dengan target produksi, yang mana target produksinya itu 30.850 per fleet, sehingga dilakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil hingga 30.850. Nah, perhitungan produktivitas ekskavator Volvo EC480 ini setelah perbaikan, kapasitas bucketnya 3,2 meter kubik, bucket fill faktornya 1, swell faktornya 0,74, efisiensi kerjanya 0,66, waktu edar alat gali muatnya 28,02, densitas batu baranya 1,26 gram per cc. Dilanjutkan dengan rumus dari produktivitas, yaitu kapasitas bucket dikalikan fill factor, dikalikan swell factor, dikalikan efisiensi kerja, dikalikan densitas batu bara, dikalikan 3.600, dibagikan cycle time alat gali muat, di mana diperoleh hasil dari produktivitas tersebut yaitu 253 ton per jam. Dan lalu hasil dari produktivitas ini dikalikan dengan waktu kerja efektif per bulan, yaitu 163,7 jam. Sehingga didapatkanlah produksi per bulannya itu sebesar 41.416,1 ton per bulan, yaitu sudah mencapai target dari produksi setelah dilakukannya perbaikan. Lalu ada pun perhitungan produktivitas dump truck Kamas 6520 setelah perbaikan, kapasitas bucketnya 3,2 meter kubik, bucket fill faktornya 1, swell faktornya 0,74, efisiensi kerjanya 0,647, waktu edar alat angkutnya 2.055,5, densitas batu baranya 1,26, jumlah pengisiannya 10. Rumusnya yaitu kapasitas bucket dikalikan fill factor, dikalikan swell factor, dikalikan efisiensi kerja, dikalikan jumlah pengisian, dikalikan densitas batu bara, dikalikan 3.600, dibagi dengan cycle time alat gali angkut. Dapatkanlah hasilnya 33,8 ton per jam. Nah, 33,8 ton per jam ini dikalikan dengan waktu kerja efektif per bulannya, yaitu sebesar 160,4 jam. Didapatkanlah hasil 5.421,5 ton per bulan. Nah, itu hanya untuk satu dump truck. Lalu karena ada 6 dump truck, dikalikan dengan 6 dump truck, didapatkanlah hasil produksinya 32.529,12 ton per bulan. Nah, setelah perbaikan, target produksinya sangat tercapai karena target produksi yang direncanakan yaitu sebesar 30.850 ton per bulan. Nah, match factor juga dilakukan perbaikan, di mana jumlah alat angkutnya itu 6, jumlah alat muatnya 1, jumlah sunnya 10, waktu edar alat gali muatnya 28,02 second, waktu edar alat angkutnya 2.055,5 second, jumlah pengisiannya ada 10. Nah, di sini kita mengotak-atik rumus di mana untuk mencapai match factor-nya 1, sehingga dilakukanlah rumus match factor sama dengan NA dikali N dikali cycle time muat dibagi NM dikali cycle time angkut. Nah, MF-nya itu diganti 1, sehingga NA, jumlah alat angkutnya, dikalikan 10, dikalikan 28,02, dibagi 1, dikalikan 2.055,5. Didapatkanlah NA-nya sebesar 7,33. Dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menjadi 7. Sehingga didapatkanlah perhitungan match factor, yaitu kita masukkan rumus kembali, NA dikalikan N dikali cycle time alat gali muat dibagi NM dikali cycle time alat gali angkut.
Didapatkanlah mass vectornya itu sebesar 0,95. Untuk mencapai mass vector yang dibutuhkan, perlu adanya penambahan unit, yaitu 1 dump truck, sehingga didapatkan nilai mass vector yang pas, yaitu sebesar 0,95. Nah, adapun kesimpulan dari judul magang ini, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang menghambat kegiatan produksi antara lain kondisi cuaca, yang mana pada bulan Agustus curah hujan yang cukup tinggi, kondisi front loading, kondisi dalam hopper, dan kondisi jalan angkut. Lalu ada untuk meningkatkan nilai produktivitas alat mekanis, maka diperlukan perbaikan faktor yang menghambat kegiatan produksi. Perbaikan ini dilakukan dengan mengurangi waktu operator terlambat dan pemanfaatan waktu general. Setelah dilakukan perbaikan, diperoleh produktivitas alat gali muat dan alat angkut itu. Alat gali muatnya itu ekskavator Volvo EC480D sebesar 253 ton per jam, sedangkan produktivitas alat angkut dan truk Kamaz 6520-nya sebesar 33,8 ton per jam. Nah, keserasian alat juga diperbaiki dengan menambah 1 unit dump truck, sehingga mendapatkan nilai mass vector sebesar 0,95. Artinya kinerja alat gali muat dan alat angkut maksimal tanpa adanya unit yang menunggu. Adapun saran yang dapat saya berikan, yang pertama, sebaiknya unit yang mengalami breakdown atau kerusakan segera dilakukan maintenance. Selain itu, pemeriksaan harian pada alat mekanis lebih dirutinkan. Yang kedua, untuk menghindari antrian panjang di dump area, perlu dilakukan pengalihan proses dumping yang awalnya dumping dump hopper dialihkan ke temporary stockpile sehingga tidak terjadinya antrian. Lalu yang ketiga, meningkatkan jam kerja efektif dari operator dan menyediakan petugas yang memantau waktu pekerja datang dan pulang sehingga operator ini tetap standby. Lalu adanya penambahan unit alat angkut sehingga alat tidak menunggu datangnya alat angkut. Sekian presentasi magang saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.